Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita dapat belajar kembali. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siapkan dahulu buku-buku pelajaran kalian ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat. Baik, kita mulai pelajarannya ya. Kita akan melanjutkan pembelajaran tentang mengubah persen menjadi pecahan biasa. Mengubah persen menjadi pecahan biasa ini dengan cara mengubah bentuk persennya menjadi penyebut 100, kemudian disederhanakan. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama misalnya persen 20%. 20% ini akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Ingat, persen ini persen ialah per 100. Jadi langsung kita buat per 100. Sedangkan penyebutnya kita tulis 20. Ini sudah dalam bentuk pecahan biasa, namun 20/100 ini belum dalam bentuk yang sederhana, maka harus kita sederhanakan. Sederhanakannya dengan cara, nah di sini kan 20/100. 20 ini kan ada angka nolnya, dan sedangkan 100 ini juga ada angka nol, maka kita bisa dengan cara yang pertama kita coret nolnya. Ingat cara coret nol ini harus berpasangan ya, nol yang atas harus dicoret dengan nol yang bawah. Jika tidak ada pasangan maka nolnya tidak bisa kita coret. Nah, ini nol yang di 20 kita bisa coret. Pasangannya ini nol yang di bawah sini. Ini 100. Nah, yang di penyebut ini kan nolnya tinggal 1, tidak bisa kita coret karena di pembilang sudah tidak ada angka nol lagi. Maka setelah nolnya kita coret, kita tulis lagi bentuk pecahannya. Sisanya itu tinggal angka 2 yang tidak dicoret dan angka 10. Dua per 10 ini masih bisa kita sederhanakan lagi dengan cara sama-sama dibagi dengan angka 2. Jadi 2/10 ini masih bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 ya. Jadi pembilang dibagi 2 dan penyebut juga dibagi 2. 2 bagi 2 1, 10 bagi 2 5. Jadi 20% bentuk pecahan biasa yang paling sederhananya yaitu 1/5. Oke, kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua misalnya 90% misalnya. Ingat ya, per 100% itu artinya kita buat per 100. Pembilangnya bilangan 90. Nah, pecahannya sudah dalam bentuk pecahan namun belum sederhana. Nah, ini ingat, ini ada angka 0 berpasangan yang bisa kita coret, maka langsung kita coret dulu nih supaya dia sederhana, memudahkan kita untuk menyederhanakan pecahannya nanti. Jadi 0 yang bagian atas kita coret dengan 0 yang ada pada penyebut. Angka yang tidak bisa dicoret itu yang pembilangnya 9, sedangkan penyebutnya yaitu 10. Nah,
9/10 ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka 90% bentuk pecahan biasanya 9/10. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga misalnya 35%. Pertama, ingat ya, persen itu berarti per 100. Kita buat per 100. Pembilangnya 35. Ini 35/100 ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara membaginya dengan angka yang sama. Kita tulis dulu 35/100. Ini kita 35 ini bisa kita bagi dengan angka 5, 100 juga bisa kita bagi dengan 5. Jadi 35 dibagi 5 itu 7, sedangkan 100 dibagi 5 adalah 20. Jadi 35% bentuk pecahan biasanya ialah 7/20. Oke, kita lanjut contoh yang keempat. Contoh yang keempat misalnya itu contoh yang keempat misalnya 48%. 48% ini ingat, persen itu artinya per 100. Jadi kita tulis dulu per 100. Pembilangnya kita tulis 48. Ini masih bisa kita sederhanakan. Kita tulis dulu lagi 48/100. Kita dapat menyederhanakannya dengan membagi dengan angka 4. 48 ini dibagi 4 dan 100 juga dibagi 4. 48 bagi 4 itu 12. Sedangkan 100 dibagi 4 itu 25. Jadi 48% bentuk pecahan biasanya itu 12/25. Contoh yang terakhir ya, contoh yang kelima. Contoh yang kelima misalnya 15%. Contoh yang kelima misalnya 15%. 15% ini kita ubah dulu, ingat persen itu artinya per 100. Penyebutnya kita tulis 15. Ini sudah dalam bentuk pecahan biasa namun belum sederhana, maka kita sederhanakan dengan membaginya dengan angka yang sama. Kita tulis lagi 15 dan 100-nya sama-sama kita bagi. 15 ini bisa dibagi 5 dan 100 juga bisa dibagi 5. Jadi kita tulis 15 bagi 5 itu 3, 100 bagi 5 20. Jadi pecahan biasa dari 15% itu 3/20. Nah, seperti inilah cara mengubah persen menjadi pecahan biasa. Mudah-mudahan apa yang Bunda sampaikan ini dapat kalian pahami. Jika belum paham dapat bertanya langsung kepada Bunda. Semoga apa yang Bunda sampaikan hari ini bermanfaat dan kalian bisa memahami penjelasan-penjelasan Bunda ini. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa sholat 5 waktu dan sholat sunnah duha. Selalu berdoa kepada Allah, semoga kita selalu dalam lindungannya.
tugasnya jangan lupa dikerjakan ya. Tetap semangat belajar. Untuk ayah bunda, terima kasih atas kerjasamanya. Bunda akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.